adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kakak percaya kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Karena hari lepas hari Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita berdiri dan kita nyanyikan lagu Hari Lepas Hari. Semua adik-adik yang ada di rumah harus bertepuk tangan dan semangat nyanyikan lagu ini. Adik-adik sekolah minggu tetap berdiri, tetap semangat karena dari terbit matahari sampai terbenamnya kita harus terus memuji Tuhan. Kita nyanyi dari terbit matahari. Doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Guru Yuliana. Baik anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati kami dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Dalam
Adik-adik tetap berdiri karena kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Yuliana. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan Tuhan kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka dapat memperoleh kekuatan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami rindu untuk kembali bersama-sama bersekutu, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan bagi kami semua di dalam kehidupan kami, di dalam pendidikan kami setiap harinya, walaupun kami hanya belajar dari rumah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati dan mampukan kami, sehingga kami boleh dapat belajar dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, pada waktunya kami akan kembali bersama di sekolah, mengikuti pembelajaran seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan bagi orang tua kekasih kami di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka setiap harinya. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, sehingga semuanya itu Tuhan boleh dapat mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga orang tua kekasih kami. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan bagi orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Engkau menjamah, Engkau akan memberikan kekuatan kesembuhan yang sempurna, sehingga orang tua kekasih kami Tuhan boleh dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan akan menolong dan mampukan kami, supaya kami boleh dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, lanjutan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kepada Aurel dan Ivana, dipersilakan. Oh, bilanglah
Itu dia tadi persembahan pujian dari teman kita Aurel dan Ivana. Semoga adik-adik yang mendengarkan boleh terberkati dan minggu depan adik-adik juga yang lain boleh mempersembahkan pujiannya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik. Tapi sebelumnya itu kita mau menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, anak-anak sekolah minggu yang baik, yang gagah dan cantik, mari ambil posisi yang bagus. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, menghimpunkan kami, berada di hadirat Tuhan walaupun kebaktian kami lakukan dari rumah masing-masing. Tapi kami tahu bahwa penyembahan kami dari semua anak sekolah minggu sedang mengarah kepada Tuhan pada saat ini. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu, Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, Roh Kudus menguasai kami, baik anak-anak sekolah minggu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita ini, kiranya kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Sekarang kita sudah di hari ke-10 di tahun 2021. Kiranya kita semua tetap diberkati, dipelihara Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari ialah tentang menaati perintah Tuhan. Menaati perintah Tuhan. Nah, mungkin ada yang akan berkata, apa? Menaati perintah Tuhan? Ah, jangan ah. Bukankah itu membosankan? Menaati perintah Tuhan itu membuat kita kaku. Tidak bebas, bahkan menakutkan. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tuhan kan tidak tahu, Tuhan kan tidak lihat kita. Tuhan kan tidak ada bersama dengan kita. Mana dia tahu bahwa kita taat kepada firman-Nya atau tidak. Jangan salah anak-anak sekalian. Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Yesus itu disebut sebagai Immanuel. Artinya ada bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Ia tahu segala hal dengan hidup kita. Ia tahu kalau kita tidak taat, ia tahu kalau kita taat kepada firman-Nya. Sebab itu marilah kita belajar dengan segala ketulusan kita untuk belajar taat kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan baca dari Injil Lukas. Silakan buka Alkitabnya. Kita baca beberapa ayat saja dari Injil Lukas pasal 2. Pada ayat 21
sampai ayat 24. Dan saya melangkah pada ayat 39 dan 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 39 dan ayat 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian itu pembacaan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan belajar menaati firman Tuhan dengan tulus di dalam hidup kita. Kita akan belajar kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus di dunia ini. Bagaimana ia membesarkan dan mendidik Yesus sejak awal untuk taat kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Dan juga kita akan belajar bagaimana Yesus belajar taat sejak dari kecilnya. Dalam pembacaan kita tadi, ada berapa kali disebutkan yang ada tertulis atau sesuai dengan kitab Taurat atau Taurat Tuhan. Nah, semua yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria adalah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Taurat Tuhan. Yang pertama ialah bahwa pada saat Yesus berumur 8 hari, maka sesuai dengan Taurat Tuhan, anak laki-laki harus diberi nama, disunatkan. Itu Yusuf dan Maria belajar taat kepada perintah Tuhan, mengajar anaknya untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa pada setelah masa 8 hari itu, setelah genap masa pentahiran dalam pembacaan kita tadi, pada ayat 22, masa pentahiran itu bagi anak laki-laki yang lahir bagi orang Yahudi itu 38 sampai 40 hari umurnya. Maka dibawalah ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada imam dan didoakan di sana. Nah, ini juga sesuai dengan firman Tuhan. Lagi-lagi Yusuf dan Maria belajar taat dan mengajar anaknya, yaitu Yesus, taat kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita belajar taat kepada firman Tuhan? Yaitu mendengarkan orang tua kita. Yesus sejak kecilnya belajar mendengarkan orang tuanya. Diajar oleh orang tuanya untuk taat. Dibawa ke bait Allah, dibawa ke tempat ibadah untuk didoakan. Bahkan pada saatnya, pada saat pentahiran, Yesus diberi nama. Namanya ialah Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesua artinya Tuhan yang menolong atau yang menyelamatkan. Nah, ini semua tanda bahwa ia belajar taat. Siapa di sini yang biasa diajak orang tuanya untuk berdoa sebelum makan? Diajak orang tuanya untuk berdoa sebelum tidur. Belajar untuk taat. Dengar orang tua, dengar papa dan mama. Apa yang disampaikan oleh papa dan mama sesuai dengan firman Tuhan harus dilakukan dengan tulus. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 34. Dengarkan saya bacakan kalau bisa dihafal. Ya, di rumah. Mazmur 119 ayat 34.
Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Sekali lagi, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari Engkau, kami belajar dari Yusuf dan Maria, bagaimana kami belajar untuk taat, menaati firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk memegang teguh firman Tuhan, kami taati dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah dengar firman Tuhan kan? Katanya kita harus belajar taat. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita nyanyi Berilah yang Baik. Adik-adik duduk yang manis karena kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau izinkan kami buat mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan kami. Semoga persembahan kami Tuhan boleh dipakai di dalam ladang pekerjaan-Mu. Memberkati Papa dan Mama dalam pekerjaan. Biar benar Tuhan, berkat-Mu senantiasa kami rasakan. Tuhan Yesus, kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan berdiri karena kita mau menyanyi Yesus Sahabat dan Tuhan. Berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Nilman Mangalik. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai menumbuhkan kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini dan sebagai pengumuman, minggu depan tanggal 17 kita masih ibadah seperti biasa dari rumah pukul 8.30. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!